Oke, itu kita ini belajar di lingkungan yang mengembangkan teknologi dan hampir semua tugas akhir segala macam itu bahasanya mesti efisiensi, efektivitas segala macam yang ujung-ujungnya itu mengakibatkan terhapusnya job market bagi manusia. Nah, sebenarnya itu sesuatu yang tren yang benar atau mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan atau kita kembangkan untuk mengatasi tren seperti ini. Kalau menurut saya Pak Pras ya, kita lihatnya kan kalau misalkan itu terjadi itu ya tidak segera ya. Artinya ada proses menuju ke sana. Dulu ketika pertama kita punya ATM itu kan tidak kemudian yang jadi teller itu terus hilang. Walaupun sekarang berkurang banyak. Jadi ada proses dan sejauh yang saya tahu itu tuh ada hitung-hitungannya. Jadi menurut saya ketika kita pengen atau membayangkan hidup di dunia di mana semuanya serba otomasi terus kita tinggal nerima token saja, sepertinya tidak sesederhana itu, terutama kalau kita bicara dari perspektif ekonominya, artinya siapa yang memodalinya, nanti uangnya akan kembali kepada siapa, orang-orang yang dalam tanda petik kemudian digantikan pekerjaannya itu terus nanti sekarang jadi apa dan bagaimana itu kan tidak tidak ujuk-ujuk gitu kan, tidak tiba-tiba akan jadi seperti itu. Dan celah artinya ketika proses ada opsi otomasi, ada opsi mengganti orang-orang dengan entah itu AI, robot dan kawan-kawan, perjalanan menuju ke situ sebenarnya itu adalah window kita untuk dalam kurun waktu itu, jika ini inevitable, ya nggak bisa dihindari, kita harus segera menemukan sesuatu yang katakanlah somehow mungkin jadi solusinya. Gitu. Tapi itu tidak bisa, artinya begini, kalau di masa lalu itu job itu kan panjang, orang jadi tentara bertahun-tahun, mungkin puluhan generasi, atau jadi dokter, jadi tukang kayu, tukang besi segala macam itu kan itu panjang. Tapi kita kan menyaksikan kita sendiri witness bahwa hal semacam itu tuh sangat pendek gitu. Artinya dalam kurun kehidupan kita itu kita benar-benar melihat katakan dulu pertama kali telepon ditemukan kita mengemploy ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu bahkan operator telepon. Tapi itu kan nggak panjang, nggak lama gitu. Artinya mereka juga sebenarnya sudah melalui training yang tidak mudah. Tapi kemudian tiba-tiba ada temuan automated komunikasi itu, lalu yang puluhan ribu pegawai itu vanish, just like that. Not exactly like that. Artinya kan mungkin tetap ada proses. Contoh misalkan begini. Saya ingat postingan ibu-ibu yang menarik itu kayak kenapa sih AI itu bisanya nulis makalah, membuat gambar, memanage image atau membuat video. Saya ibu rumah tangga misal butuhnya tuh yang bantuin setrika, bantuin nyuci, pekerjaan rumah jadi bagus. Kita mungkin boleh bilang Roomba atau yang membersihkan ruang secara otomatis itu helpful, technologically awesome gitu. Bagi ibu-ibu ini kira ini nggak bersih, ini kolong-kolong masih banyak yang artinya walaupun kita harus mengakui advancement-nya AI ya, terutama di dunia yang hampir 100% itu digital kayak dunia teks, dunia video, dunia image itu wow. Tapi kalau sampai dunia fisik itu kayaknya kok masih step-nya itu masih tetap agak panjang gitu. Dan disitulah sebenarnya kesempatan bagi kita tuh untuk menemukan posisinya gitu. Kita tuh apakah dalam tanda petik betul-betul tidak ada peran lagi. Artinya kan kalau kita tidak ada peran lagi untuk eksis, misalkan ketika semuanya akan dikerjakan oleh robot, either physically atau binary gitu ya, itu akan balik ke pertanyaan lebih esensial. Sebenarnya kamu tuh ngapain gitu ada di sini gitu kan? Kan kira-kira seperti itu. Kenapa kita ada di sini? Karena kan saya kemarin ketemu teman ya, dosen UAD itu dia cerita waktu ke Jerman ketemu beberapa teman
cerita di sana itu ada beberapa etnis imigran yang kemudian menikmati fasilitas negara, tunjangan pengangguran yang mereka menyebutnya universal basic income. Dan itu memang ada sekelompok manusia yang benar-benar enjoy dengan universal basic income. Mereka merasa nggak perlu menghasilkan apa-apa, bisa traveling, cukup makan. Bahkan kemarin saya baru baca ada beberapa turis dari Australia itu yang sekarang tinggal di Bali dengan kehidupan cukup baik tanpa harus bekerja karena mereka dapat income 2 minggu sekali keluar dari Indonesia untuk memperpanjang visa balik lagi. memang sebaliknya di Amerika eksperimen semacam itu bisa menumbuhkan apa itu kota zombie di mana larinya kemudian ke alkohol atau drug dan semacamnya. Ini kan ada kaitannya dengan human dignity. Iya. Ya, itu juga menurut saya kan pertama tidak semuanya ya. Saya tidak tahu misalnya kayak kita di Indonesia itu kapan akan ada seperti itu gitu kan. Artinya mereka bisa seperti itu somehow gitu kan, pasti ada main revenue streamnya di negara itu yang bisa membackup ke sana. Either mungkin banyak orang super kaya, pajaknya besar, bisa membiayai ini atau tidak, tapi istilahnya pertama itu tidak berlaku di semua tempat gitu. Terutama di kita saat ini kan tidak seperti itu gitu ya. Ya, kita di sini masih struggling dengan korupsi dan semacamnya. Ya, seperti itu. Tapi kan belum ke sana. Dan kalau pendekatannya seperti itu kan berarti pendekatan sistem ya. Jadi memperbaiki itu masyarakatnya atau institusi negaranya untuk kemudian mengalirkan tadi kondisi ideal ya. Jadi yang super kaya itu bisa membackup bagi yang tidak super kaya. Walaupun Pak Pras sendiri tadi bilang catatannya adalah bahkan ya ketika kita sudah sampai dalam posisi itu bukannya tambah masalah gitu kan. Ternyata nambah masalah, ada yang lari ke drugs, ke alkohol, ke yang lain-lain, kriminalitas dan seterusnya gitu. Berarti mungkin nganggur itu bukan naturalnya manusia loh. Ada juga pendapat ini pendapat anak saya. Pak, sebenarnya pengangguran sendiri itu bisa dikatakan sebagai suatu job gitu. Tugasnya apa? Tugasnya consume. Karena kalau tidak ada consumer, maka no use orang produce something. Ini kan juga satu sama seperti adanya variety of penyakit seperti anak bungsu saya autism segala macam itu kan create satu opportunity for others. Ya, tapi kan tetap aja dia ketika misalkan peran utamanya adalah mengkonsumsi, kan harus ada sesuatu yang membuat dia bisa mengkonsumsi kan. Dia dapatnya dari mana gitu. Dari haknya sebagai warga negara. Nah, kembali ke hitung-hitungannya, is it enough? Apakah itu kemudian cukup? Apakah ini berjalan baik-baik saja atau tidak? Cuma kalau saya melihatnya kok kayak apa ya? Saya berpikiran kadang kita itu sebenarnya posisi idealnya itu bukan dalam posisi super santai dan semua kebutuhan terpenuhi. Saya melihat kondisi puncak manusia itu ketika dia fight dan achieve something. Saya kok masih merasa manusia itu ketika do something kemudian mendapat sesuatu itu sense of achievement-nya itu lebih dapat daripada gratifikasi gitu. Saya nggak pengen lihat sunrise, itu kan lihat video foto kayak sunrise itu. Tapi coba tanya teman-teman yang naik gunung, hujan-hujan malam per malam, kemudian naik ke puncak kedinginan kena angin capek banget, sampai di puncak tiba-tiba kemudian matahari keluar. Feels-nya itu different. Ini nih kita bicara sisi manusianya ya. Artinya sense of achievement ketika dia melakukan sesuatu itu sepertinya loh menurut saya itu ada di katakanlah bagian asasi dalam manusianya gitu. Jadi kalau kemudian kayak dilepas begitu saja kita kayak tinggal menjalankan peran tadi, pengangguran tadi tuh nggak tahu ya, kayaknya ada yang nggak nyampe gitu, ada yang ini. Tentang hal itu saya sempat diskusi sama ChatGPT. Oke. Kenapa nggak kita ajak sekarang? Ya, jadi ketika
saya ajak diskusi tentang hal-hal ini itu, apa sih sebenarnya yang dilakukan orang itu. Jadi ChatGPT mengaku itu teknologi itu memang worrisome gitu. Tapi apa sih yang dilakukan? Nah, beberapa negara itu melakukan eksperimen kata ChatGPT itu untuk berbagi rata sisa job bagi manusia. Apa yang mereka lakukan? Di beberapa negara di Eropa, saya baca memang sudah mulai eksperimen dengan 4 hari kerja. Bahkan ada yang sudah mulai 3 hari kerja per minggu. Gitu. Entah nanti mungkin suatu saat kita hanya perlu kerja setengah hari gitu, save sorenya orang lain yang kerja, sisanya kita traveling, makan-makan atau whatsoever. Iya, Lagi-lagi ini sesuatu yang bisa jadi kan, bisa jadi kayak gitu juga ya. Artinya semua yang dapat basic income tadi itu ya doing something gitu. Ya. Cuma kan itu harus economically visible kan, artinya layak dan politically juga, dan ya artinya ternyata kan bisa jadi masalahnya tidak di teknologinya gitu. Cuman begini, saya lihat, saya justru karena saya ada di sisi somehow kita tetap harus menegaskan eksistensi kita dengan doing something, dengan punya karya itu adalah manusia menurut saya. Misal ya, situasi yang menurut saya itu kadang tidak semuanya harus kita serahkan kepada para corporate, pada penguasa super teknologi dan seterusnya, itu karena saya masih melihat celah intermediary yang basic, yang recehan mungkin bahasa kita, mungkin juga tidak sedikit. Contoh, ada salah satu berita ya, saya tertarik dengan seorang yang membuat semacam unicorn. Ketika dia lihat proses AI itu demikian tinggi, dia ngambil segmennya apa? Buat perusahaan yang melabelisasi data. Ini peluang, AI butuh data. Dia lebih suka kalau datanya banyak dilabeli, label yang bagus dari manusia. Dia sampai kemudian jadi unicorn. Dalam tanda petik itu kan secara mungkin teknologi ya nggak terlalu ini kan, artinya tugasnya ngelabeli gitu. Ini kan manusia banget. Jadi ada intermediary gitu. Ketika ada proses besar yang kemudian berjalan, itu ada proses-proses di sekelilingnya ya, bahasa mungkin saya bisa jadi orang menganggap pelecehan, tapi kalau didesain cukup bagus itu bisa masuk gitu. Dan itu yang membuat saya itu kayak mungkin di sini loh peluang kita gitu. Indonesia itu kan secara culture ya, kita kalau bicara secara culture. Sekarang kan kalau kita jujur, sebenarnya ChatGPT itu kan terjemahan kan dari bahasa Inggris. Even kita bertanya dari bahasa Indonesia, yang terjadi kan nggak translate English balik ke Indonesia. Tapi misal nih, kita pengen buat sendiri dengan cita rasa Indonesia. Kan jarang katakanlah kita mendengar, atau kita mungkin belum lihat ya, versi ngapaknya ChatGPT. Nah, ini baru bisa dilakukan kalau ada datasetnya misalkan. Yang bisa ngasih ini adalah orang-orang origin ngapa. Nah, misal nih kalau kita katakanlah cukup memberikan ini sebagai sebuah value yang juga ada nilai ekonomisnya, kenapa kita tidak mengembangkan di situ gitu. ChatGPT ya udahlah, mungkin besok keluar GPT-5 dengan super-supernya. Tapi ini kalau dia nggak punya datanya, ini yang punya cuma kita. Dan kalau kita, misalnya, ini kan kalau lancar-lancar saja ya, artinya kita sudah sering lah lihat ada banyak perusahaan yang awalnya kita kira too big to fall gitu kan, Nokia, BlackBerry dan kawan-kawannya. Gimana kalau something happen dengan mereka? Menurut kan? Kalau kita follower aja gitu kan, apalagi menyerahkan kepada para kemauan, uruslah hidup saya dapat basic aja, nggak usah kayak kamu punya private jet gitu kan. Kalau mereka collapse gitu kan, kita semakin tidak bermakna. Tapi kalau kita yang kecil-kecil ini kita urusin, misalkan gitu, yang produk lokal, yang katakanlah kita berusaha membuat value dari situ, dan itu kan mungkin loh, menurut saya kok ini jadi sesuatu yang eksklusif, gitu. ada di kita dengan cita rasa kita, dan open itu menurut saya. Iya, memang beberapa solusi apa segala macam itu mengatakan bahwa teknologi itu melakukan hal-hal yang ya sifatnya rutin dan membosankan dan seterusnya, lalu it is left to the human to do the creative way. Tapi ya tidak realistis kalau kita berharap semua orang jadi
seniman, semua orang Ya, jadi pelukis atau apa. Ya memang ya seperti yang kita lakukan ini semua orang sekarang jadi content creator gitu. ya, Tapi itu kan memang ada sih, kemarin ada beritanya di salah satu desa yang seluruh penduduknya itu sekarang tidak lagi mau ke bertani karena dengan joget melet-melet itu dapat ya. mereka bisa dapat income yang lebih besar dari yang mereka dapat dari pertaniannya. Tapi ini juga sesuatu yang Loh, ya itu satu. Kita baru bicara secara budaya ya, bahasa ngapa. Pendidikan adalah dunia kita. Kalau nanti kedepannya kayak personalized learning, itu kan menurut saya itu kalau kita punya data lokal Indonesia juga, itu kan yang cocok buat anak-anak Indonesia, mungkin pendekatan kita berbeda dengan katakanlah yang sudah established sekarang. Yang versi online mungkin nanti akan jadi lebih bagus lagi kan ya. Tapi kalau kita tadi mencoba mengambil data dari kita sendiri, kemudian mencoba merancang sesuatu yang cocok bagi mereka, gaya kita itu mungkin akan jadi sesuatu juga. Misal sekarang begini, anak-anak sekarang itu di satu sisi sudah bicara tentang design thinking, computational thinking. Kita punya daerah di katakanlah tepian gitu ya, yang suruh sekolah aja nggak mau gitu kan, entah mau main bola atau bantu orang tuanya bertani gitu. Misal nih kita kemudian bisa sediakan model pendekatan gitu ya, yang katakanlah ini bukan lagi masalah layar aja, tapi katakanlah bisa jadi ini sangat challenge gitu. Ada speakernya, ada mikrofonnya, mereka bisa berinteraksi di tempat-tempat, bahkan di lapangan, di ini gitu ya. Itu menurut saya masih banyak itu. Cuman yang penting itu memang yang kurang, apalagi di orang-orang saintis kayak kita. Ini kita boleh mengaku saintis nggak? boleh lah kita di Fakultas Sains. Nggak, yang nama fakultas kita aja akan diubah jadi Fakultas Sains. Nah, ini membuat nilai ekonominya itu jadi membuat ada yang butuh, ada yang mau bayar. Kemudian kita teknologi itu kemudian bisa masuk ke sana. Ini sesuatu yang menurut saya challenge-nya itu. Jadi kita tidak harus hanya dengan apa yang wow terjadi di liga utama begitu, tapi kita bisa lihat di sekeliling dan mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin lebih efisien. Dan misal nih kita cukup bagus untuk melakukan di sini, ada loh banyak negara-negara lain yang kurang lebih levelnya itu mirip dengan kita. Bisa jadi pendekatan kita yang lebih efisien, lebih itu akan masuk bagi mereka. Dunia ketiga. Tapi ini ada pengalaman. Saya punya mahasiswa yang bimbingan yang kemudian menghilang beberapa semester gitu. Lalu tiba-tiba dia datang lagi. Saya tanya, ngapain kamu kemarin menghilang? Ya kerja Pak. Kerja apa gitu? Nah, dia itu jadi tukang foto kafe-kafe. Pada kafe-kafe booming itu jadi tukang foto, tugasnya mengisi Instagram dan semacamnya. Dan itu income-nya sangat menggiurkan gitu. Nah kemudian kan saya tanya, terus ngapain kamu balik lagi ke sini? Saingannya udah banyak Pak sekarang. Nah, mereka kalau saya pasang 250.000, mereka mau 25.000, 15.000. Juga udah nggak tidak produktif lagi di situ. Nah lalu balik lagi Pak, baru ingat lagi untuk menyelesaikan kuliah. Yang ketika selesai bukannya saingannya tambah dikit juga. Setelah selesai juga ngapain lulusan kita ini. Ya, tapi itu menarik. Artinya entrepreneurship sekarang itu bukan sekedar membuka lapangan kerja, tapi tadi membuka katakanlah peluang bisnis. Istilahnya bukan sekedar bisa mempekerjakan orang, tapi menyulap sesuatu yang tadinya tidak ada economic value-nya jadi kemudian punya economic value. Itu kita butuh secara krusial untuk somehow mengembangkan itu supaya ya tadi tidak semuanya lari ke pasar yang sudah ada. Nah ini terakhir nih topik di bidang ini kan kaitannya dengan nanti tahun 2026 itu ada tradisi 5 tahunan ganti kurikulum. Gitu. Ganti kurikulum. Artinya di tahun 2025 ini itu kerja kita untuk melakukan survei ke pengguna lulusan, ke para alumni, ke masyarakat untuk melihat sebenarnya relevansi dari produk lulusan
program studi elektronika dan instrumentasi itu seperti apanya. Boleh saya anggap ini preliminary survei ya. Menurut Pak Idam gimana ini relevansi kita? Dan barangkali bisa jadi dasar nanti ketika kita mengundang para alumni atau pengguna lulusan. Kalau saya melihatnya, ini Aliens kan ya? Aliens, ya, spesifik sekarang. Ya, tentang Aliens itu, saya berharap kita itu bisa membawa mahasiswa kita itu tidak dalam tanda petik sekedar bawa transkrip. Gimana maksudnya apa? Artinya dia ikut kuliah, dia dapat nilai sekian dengan mengerjakan tugas, ikut ujian, praktikum, dan seterusnya. Saya pengen mereka itu ketika, kan mereka punya waktu sekitar 4 tahun ya bersama kita, itu satu punya experience yang membuat mereka itu kayak, aku bisa melakukan ini. Sesuatu, entah menemukan sesuatu yang baru, atau mencoba mereplikasi sesuatu yang ada. Dalam apakah ini mereka berarti MBKM itu semakin relevan dalam konteks itu? Tidak terlalu larinya ke MBKM-nya. Ini saya bicara masalah experience. MBKM itu ngasih experience di kantor gitu kan, kira-kira. Tapi saya tuh pengen misal kalau kita bicara tentang sensor, kita bicara tentang processing gitu ya, yang akan memproses sensor, mungkin termasuk dengan AI, itu mereka nggak kayak istilahnya mekanis gitu loh. Ini sensor, keluar datanya ini, kemudian diakses, diolah pakai ini, hasilnya seperti ini, akurasinya sekian. Tapi saya pengen melihat mereka tuh kayak, ini kayak arsenal saya, ini kayak amunisi saya. Saya keluar, saya bisa buat satu ini. Nah, misalkan nanti ya, entah sesuatu terkait dengan agriculture, terkait dengan aquaculture, terkait dengan yang lain gitu. Tapi kayak dia itu keluar dari sini itu sebagai sosok yang ibaratnya itu memadai arsenalnya, amunisinya. Jadi tidak harus sangat expert, tapi bisa mengkonversi apa yang ada di katakanlah sekelilingnya itu menjadi sebuah inovasi. Nah, hal semacam ini apakah mungkin kita akan coba kembangkan per part dari Aliens, artinya saya katakan satu mata kuliah sendiri itu sudah merupakan peluru. Satu mata kuliah yang lain itu granat, mata kuliah yang lain itu bayonet gitu. Atau memang harus komprehensif sebagai ya kalau kurikulum kan tetap kita punya kayak kurikulum dasar ya, sebenarnya yang wajib-wajib. Ini kan kalau kita di akademisi harus sesuai dengan standar kurikulum yang ada. Ini kan tetap. Dan mungkin perlu kita jaga juga kualitasnya. Misal sebenarnya standarnya analis itu bisa melakukan kalibrasi nggak sih misalnya? Misal ya, kalau kita bilang standar berarti semua, iya kan? Semua lulusan harus bisa seperti ini. Nah, tetapi kan di atas itu ada kompetensi katakanlah yang racikan kita sendiri. Nah, polanya saya pendekatannya kayak saya bilang eksperimen itu karena begini. Saya misal ya dalam membimbing skripsi itu sering ketemu dengan mereka yang mulai dari blank. Nggak tahu sama sekali, saya paksa ibarat tak jegur kayak gitu, tak cara kayak nyemplung, struggle, tapi karena saya berkaya kelompok, mereka diskusi kencang, dan akhirnya ini yang saya sering merasa sayang itu, ketika mereka jadi expertnya, sudah asik diajak diskusi, lulus gitu. Tapi bagi mereka ternyata membangun confidence. Ternyata aku bisa loh, dari sama sekali nggak tahu, kemudian bisa melakukan sesuatu dengan itu, jadi sesuatu gitu. Nah, ini kan sikap mental. Menurut saya loh, sekarang bab kita itu kayak kita harus menyiapkan mereka secara core-nya gitu, bukan cuma secara wawasannya, tapi siap mereka yang kayak ketemu challenge itu nggak kabur dulu gitu. Apakah itu nggak bertabrakan dengan dunia vokasi gitu misalnya? Loh, ini sikap mental loh ya. Artinya kalau misal kita bicara masalah vokasi lebih ke eksperimentalnya, kalau dunia akademis lebih ke arah penelitiannya atau metodologinya, kan sama aja tuh. Ibaratnya untuk melakukan metodologi ya tidak gampang juga kan. Kita membuat menghasilkan data yang kita inginkan juga tidak mudah. Kadang-kadang anak sekarang itu kalau lihat, kan sering lihat orang hebat, sering tahu katakanlah jobnya itu terlalu tinggi.
kemudian mereka jadi kayak mudah depresi dan seterusnya. Nah, ini tuh sebenarnya kesempatan kita untuk membuat mereka tuh semakin confident dengan tadi men-challenge. Kamu dari nggak bisa apa-apa, coba gini, oh ternyata bisa. Kita tingkatkan challenge kita, buat gini, buat gini. Kemudian kita buat, tadi saya bilang atmosfer itu, di Aliens itu saya tidak tahu Pak, merasa atau tidak, tapi apa ya, atmosfer familinya itu besar. Ya, ya. Kalau misalnya lomba, saling supportnya, saling, dan itu menurut saya kayak aset gitu. Karena itu sesuatu yang melahirkan seseorang. Jadi mereka tuh bukan cuma representasi diri mereka, tapi representasi dari pernah punya experience bersama kolega teman-teman mereka. Gitu. Nah itu yang menurut saya istilahnya mungkin jadi unsur pembeda. Jadi ketika nanti kita bisa menjadikannya seperti semacam experience yang cukup bagus ya, nanti anak aliens itu dikenal bukan dalam tanda petik sekedar ya kompetensinya, tapi juga kayak wah ini wani ini. Dan itu terjadi. Jadi saya pernah ketemu di salah satu BUMN, mereka cerita kalau anak-anak Aliens Game itu mau ngoprek. Nah, Jadi mereka itu istilahnya kagumnya itu karena tidak segan mulai dari nol loh, buka kayak gini ya, raspi ya, teman-teman coba dengan baru bilang ini bisa atau nggak bisa, tapi mereka kayak do something dulu gitu. Itu sesuatu yang menurut saya perlu kita standarkan. ya. Semua punya semangat kayak gitu gitu loh. Enggak, ini sudah terlalu panjang, mungkin waktunya di stop. Bisa nggak nih? Oh, nggak mau. Jadi terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi dengan jilid 2 yang terkait dengan pengembangan kurikulum itu sendiri. Tadi hanya pengantar aja untuk tayangan yang kedua. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.